Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain. Amin. الثاني أن تتشوق في بعض الأوقات إلى أقصى درجات الفضل فيه وذلك بأن تقرأه في الصلاة قائما خصوصا في المسجد وبالليل لأن القلب في الليل أسوأ لأنه أفرغ. Yang kedua daripada adab-adab Al-Quran, adab berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah rindu dengan bacaan Al-Quran, berhimmat membaca Al-Quran. Salah satu caranya adalah bi an taqra'u fi sholati qa'iman, membacanya waktu sembahyang. Nah, sembahyangnya di masjid atau sembahyangnya qiyamul lail. Kenapa jadi qiyamul lail? Li'annal qalba fil laili asfa. Karena hati waktu malam itu lebih kosong lah, lebih siap. Nah, wa kaifa ma qara'tahu walau muttajan min ghairi taharatin fala takhlu anil fadl. Dan juga kita berinteraksi dengan Al-Qur'an itu bisa dalam keadaan apapun. Salah satunya misalnya lagi sambil berabah-abah kawajah berabah-abah nak mengaji. Kan sebelum goreng itu disunahkan membaca ayat Al-Quran, ayat kursi. Nah, jadi kalau aja membaca ambil berapa? Kamu mengikuti Quran ambil berapa ngalih bang lah? Cuma membaca itu. Walaupun kada wudu, kau aja. Nah, fala takhlu an fadl, maka itu tidak kosong, tidak hilang keutamaannya. Fa inna Allah Ta'ala asna 'alal jami'. Allah Subhanahu wa taala memuji kondisi manusia yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya, lagi berdiri, berduduk, berabah. Alladzina yazkurunallah, orang-orang yang mengingat Allah qiyaman, berdiri, wa qu'udan, berduduk, wa ala junubihim, dan berabah. Mengaji kau aja. Cuma mengaji tapi selawar handap, nah itu dijelaskan dak awal bang. Lalu yang ketiga, adab-adab membaca Al-Quran. Semalam itu yang pertama kan pengarangnya membacanya itu dengan ta'zim, menghormati. Lalu yang kedua, rindu dengan bacaan Al-Quran. Maksudnya membacanya ini di waktu-waktu yang paling pas gitu. Lalu yang ketiga, fi miqdar al-qiraah. Ukuran membaca itu seapa gerang. Walau salah sudarajat, ada 3 macam. Ayyakhtima fi syahri marratan. Yang pertama adalah menamatkan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan. Berarti sehari sejuz. Itu yang pertama. Wa aqsaha, yang tengah nih, ayyakhtima fi salasati ayyamin marratan. Nah, aqsaha itu kayak paling bawah itu, atau paling cepat bisa juga, tapi aksohannya paling ujung. Berapa siapa? Nah, ayyakhtima fi salasati ayyamin marratan, 3 hari sekali, berarti 10 juz sehari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, man qara'al Qur'ana fi aqalli min salasin lam yafqah. Siapa yang membaca Al-Quran lebih pendek, lebih cepat daripada 2 hari, kadang sampai 2 hari, untung mengaji seberataan 30 juznya membaca. Nah, itu jar Nabi apa? Lam yafqah. Maksudnya apa? Lam yafqah itu adalah lam yafham zahira ma'anihi. Ada paham makna-maknanya, kelajuan membaca. Wa'adalah, nah yang paling sadang
adnaha wa aqsaha wa a'daluha ayakhtima fil usbu'i marratan wa ammal khatmu fi kulli yawmin fa ghairu mustahab. Nah, ini yang paling sadang, seminggu sekali. Seminggu sekali. Bilanya setiap hari Bang khatam berarti hari 30 juz itu kalajuan. Jadi yang paling sadang seminggu sekali. Ujar Imam Ghazali. Lalu juga wa iyyaka an tatasarrafa bi aqlika, jangan sampai kita itu berpikiran fataqulu makana khairan wa nafi'an, manakala yang baik dan yang bermanfaat. Fakullama kana aktsar kana anfa, dan bilanya lebih banyak lebih bermanfaat. Nah, cuma sebujurannya apa ngarannya nih? Kada yang kayak itu benar. Jadi akal kita kada kawa jadi ukuran kebenaran sesuatu, kada kawa jadi ukuran sesuatunya. Tapi apa? Tapi membantu kita. Akal itu membantu kita dalam memahami sesuatu. Itu 3 macam lah adab-adab membaca Al-Quran, adab-adab interaksi dengan Al-Quran. Selanjutnya ada wa amal asrar al-batinah fa khamsah. Ini adab hati dengan Al-Quran, rahasia-rahasia dengan Al-Quran, rahasia interaksi dengan Al-Quran. Ini ada 5 macam. Yang pertama antas tash'ira fi awwali qira'atika azamatul karami bistish'ari ta'zimil mutakallim fatahduru fi qalbika al-arsh wal kursi was samawat wal ardu wa ma bainahuma minal malaikah wal jin wal ins wal hayawanat wal nabatat wal ma'adin. Jadi ini rahasia-rahasia dalam hati ketika interaksi dengan Al-Quran atau membaca dengan Al-Quran ada 5 macam. Yang pertama adalah antas tash'ira fi awal qira'atika, kamu merasa di dalam hati ini waktu membaca azamatul kalam, yang dibaca ini luar biasa. Ketika kita membaca Al-Quran, di dalam hati itu harus terbersit, terlintas yang dibaca ini luar biasa. Memang luar biasa. Kadada kitab buku yang bisa bertahan kada berubah sama sekali 1400 tahun kadada. Pasti ada entah hilang, terbuang macam-macam. Kita buku yang 100 tahun yang dahulu tulisan-tulisan 100 tahun masih ada lah bertahan. Hilang dah, makan gagat apa berubah. Nah, ini tetap bertahan Al-Quran sampai ke hari kiamat. Nah, itu dulu ketika mengaji. Jadi ujar Imam Ghazali, tips untuk membaca Al-Quran, tips untuk rahasia hati berinteraksi dengan Al-Quran ini apa? Yang pertama itu ketika membaca memang bujur-bujur tuh. Kada nemu barang aja membacanya. Dan ingat juga ketika membaca tadi, hadirkan di dalam pikiran kita semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tersebar di alam semesta ini. Kayak arasy Allah, arasy itu adalah makhluk yang ganal benar. Kayak bumi lah, ganal lagi. Kayak galaksi Bima Sakti, ganal lagi. Pokoknya ganal. Arasy, lalu kursi Allah. Was samawat, langit. Kita pikirkan langit luar biasa. Bisa berubah dalam beberapa detik. Asalnya cerah harinya, sakanya pas awan dibawa angin jadi kadap. Nah, ini karena itu sambil mengaji makhluk-makhluk Allah ini luar biasa. Bumi, nah kita mikirkan bagaimana Allah Ta'ala mengaturakan bumi ini gasan kita. Allah aturakan. Lalu juga waktu mengaji tadi malaikat, maksudnya makhluk Allah itu ada ngaranya malaikat. Malaikat ini yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini adalah la ya'sunallah, tidak bermaksiat, tidak melawan dengan Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah ma amarahum, apapun yang dia suruh. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan yang disuruh. Malaikat makhluk luar biasa, disuruh gawe, kada disuruh diam. Jar Allah taala sujud malaikat. Rokok jangan bangun-bangun, rokok jangan. Maunya malaikat. Lalu makhluk Allah tuh juga ada ngaranya jin. Nah,
jin. Orang kita nyambat makhluk gaib, padahal itu adalah salah satu bagian dari makhluk gaib. Makhluk gaib banyak lagi yang lain. Wal ins, manusia. Wal hayawanat, hewan-hewan. Nah, ini tanda kekuasaan Allah juga. Pikirkan kenapa jadi misalnya kucing itu termasuk at-tawafin, makhluk yang berkeliaran di rumah-rumah orang. Kenapa jadi kucing itu salah satu hewan kesukaan Nabi? Itu kenapa kucing itu haram dimakan? Saya mikirkan makhluk Allah sambil mengaji. Di depan ayat tentang kucing ada, ayat tentang sapi ada, ayat tentang laba-laba ada, ayat tentang semut, ayat tentang lebah, ayat tentang gajah ada. Amunnya kucing di hadis Nabi ada kisahnya. Kisah orang masuk neraka gara-gara kucing, kisah sahabat Nabi ada membawa kucing, Abu Hurairah. Itu makhluk Allah Ta'ala, hewan. Wan nabatat, tumbuh-tumbuhan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menumbuhkan pohon kurma di padang pasir di sana di Timur Tengah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan tumbuhan yang artinya zaitun, surah buah tin dan buah zaitun. Nah itu banyak di Syam. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala pernah menurunkan makanan dari surga untuk umat Nabi Musa alaihissalam. Ya, surahnya surah Al-Maidah. Makanannya tadi manna wassalwa. Makanan langsung dari surga. Wala makanan dari surga bisa kada lapar lagi, Pak. Langsung dari surga. Jadi memang ada beberapa kejadian yang barang-barang surga itu turun ke bumi. Memang ada beberapa makanan surga ya turun ke bumi. Mbah itu pulang pengarangnya nih. Binatang surga ngarannya burak. Nah itu dari surga turun ke bumi. Yang selain surga bang dari neraka ada juga. Ya ashabul fil yang burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Itu dari neraka turun ke bumi. Nah, ada benda-benda langit yang benda langit ada singgah. Nah kalau makhluk langit bang, makhluk langit yang turun ke bumi, ke dunia, ya malaikat. Nah, tumbuh-tumbuhan bagaimana misalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mau ulah mimpi raja di Mesir itu, mimpi tentang tumbuh-tumbuhan subur, tumbuh-tumbuhan yang ada subur. Wa tatadzakkaru annal khaliqa li jami'iha wahidun. Nah, kita pikirkan makhluk yang ada di muka bumi ini seberataan, manusia, jin, malaikat seberataan. Kita pikirkan yang menciptakannya itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annal kulla fi qabdati qudrati. Dan semuanya tadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatur itu seberataan. Misalnya yang lagi rame, wah ini Qatar yang asalnya negaranya miskin, kadeda apa, sunyi benar, pasir melulu. Sekalinya terdapat sumber daya alam yang nyata gas. Lawan yang lain juga haro jadi negara sugih. Itu apa? Fi qabdati qudratihi, dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, ketika mengaji, membaca Al-Quran, kita hadirkan hati ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Lalu yang kedua, antaqra'a bi tadabburi ma'anihi in kunta min ahli. Wa kullu ma yajri lisanuka bihi fi ghaflatin fa'idhu. Mentadabburi Al-Quran, mentadabburi makna-makna Al-Quran. Bila kada tahu artinya atau apa, baca terjemahannya. Dan apapun yang terlupakan di lisan kita, lidah kita, ulangi itu.
Qala Aliun alaihi salam, la khaira fi ibadatin la fiqha fihi. Tidak ada kebaikan dalam ibadah yang kada dipahami, wala fi qiraatin la tadabbura fihi, dan membaca Al-Qur'an yang tidak ditadabburi. Jadi ada waktu kita untuk mentadabburi Al-Qur'an, membaca maknanya, ini maksudnya apa kayak gitu. Apalagi ini tafsir itu sudah banyak yang diterjemahkan. Tafsir Indonesia ada juga. Nah, mentadabburi. Qala Rasulullah faqad qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim faraddadaha 20 marratan. Nah, jadi dari Imam Ghazali ulang pesan Sidin nih. Jangan terkecoh dengan apa? Bi'adadil khatamat ala nafsik, dengan jumlah mengkhatamkan Al-Qur'an. Rasa banyak sudah khatam Al-Qur'an. Nah, jangan terkecoh. Kenapa gerang? Fali anna taradduda ayatin wahidatin lailatan tatadabbaruha khairun laka min khatmatain. Karena bolak-balik membaca satu ayat itu aja diulang semalaman misalnya, ditadabburi itu lebih baik daripada membaca Al-Qur'an belajo kada dipikirkan maknanya padahal 2 kali khatam. Jadi bagusnya intinya tuh diresapi tadabburi walaupun sedikit. Karena Nabi pernah membaca bismillahirrahmanirrahim, Nabi ulang bismillahnya 20 marratan, 20 kali. Lawas. Wa qala Abu Darda qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina lailatan. Jadi ujar Abu Darda, kisah Abu Darda ini orang Madinah. Nah, kami pernah sembahyang lawan Nabi, kemungkinan ini sembahyang malam. Faqama bi ayatin, bisa juga sembahyang isya lah. Faqala bi ayatin yuraddiduha. Nabi ini membaca sebuting ayat, ulangi Nabi. Apa bunyi ayatnya? Ini di surah Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau siksa mereka, fa innahum, sesungguhnya mereka itu hamba engkau. Nabi baca ini berulang-ulang, ujar Abu Darda. Itu ayatnya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Nabi ulang. Mungkin seayatan malah, mungkin satu ayat si Nabi baca, tapi Nabi ulang tuh. Wa qama Tamim Ad-Dari lailatan. Nah, Tamim Ad-Dari ada riwayatnya dari Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini sahabat Nabi yang pernah tatamu Dajjal. Dan Dajjalnya masih ditahan, masih dirantai. Belum jamnya keluar lagi. Amun keluar, rantainya itu kayak terpacul, tapi ini belum jamnya keluar lagi, masih belum lagi. Kada ada yang tahu apabila keluarnya, cuma sudah ada. Wa qama Tamim Ad-Dari lailatan am hasibal ladzina jtarahus sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Sidin mengulangi am hasibal ladzina jtarahus sayyi'at. Lalu ada juga Sa'id bin Jubair. Sidin mengulangi membaca ayat wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Surah Yasin ayat 59. Sidin ulangi itu rancak wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Sidin ulangi terus berapa kali memikirkan maknanya tadi. Lalu yang ketiga antajtaniya fi tadabburika simarul ma'rifah min aghsaniha wa taqtabisaha min awtaniha wa la tatub at-tiryak min haitsu tatubu minhu al-jawahir wal jawahir min haitsu tatubu minhu al-misk wal 'ud fa inna likulli samaratin ghusnan wa likulli jawharin ma'dinan. Nah, wa inna ma yatayassaru laka hadza bi an ta'rifal asnaf al-'asharah
allati hasarna fiha aqsamal Qur'an wa hiya asyratu ma'adin fima yata'allaq minal Qur'an billahi wa bi sifatihi wa fa'alihi. Jadi apa nih? Berinteraksi dengan Al-Qur'an ini harus kenal gitu. Ujung-ujungnya tuh mengenal, memahami tentang Al-Qur'an ini. Itu yang ketiga. Nah, kalau yang keempat, anta takhalla an mawani'il fahmi wa hiya al-akinnah allati tamna'u min al-fahmi. Qala Allah 'azza wa jalla wa ja'alna 'ala qulubihim akinnah ayafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula anna syayatin yahumuna 'ala qulubi bani Adam la nadharu ila malakutis sama. Nah, apa nih, memahami Al-Quran ini secara detail. Wa'lam anna ma'anil Quran min jumlatil malakut. Jadi makna Al-Quran ini sesuatu yang luar biasa. Makanya ada ahli tafsir yang mengatakan setiap saya membaca Al-Quran akan mendapatkan makna baru. Al-Quran ini ilmunya kada habis-habis. Makanya ada ini apa ngarannya nih? Tafsir sains, tafsir ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sains, keilmuan wahini. Kayak apa Al-Quran ini sudah memadahkan mulai bahari dah. Ada bunyi ayat tentang orang di dalam neraka, wa baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqal adab. Wa baddalnahum juludan, dan kami ganti kulit mereka itu ghairaha dengan kulit yang lain liyadhuqal adab, supaya merasakan azab. Orang di neraka itu lengkap nih, buar ya, misalnya disambar api, terbakar, hanyut, diganti pulang kulitnya nang anyar, berat terbakar. Kenapa gerang? Jadi kulit itu diganti pula, diganti liyadhuqal adab, supaya merasakan azab. Karena kulit itu bilangnya terbakar, hilang pengerasa tuh. Nah, maka diganti pulang kulit hanyar supaya merasakan. Nah, ini ada hubungannya lawan apa ngarannya nih? Tafsir sains, yang berhubungan dengan sains. Banyak ayat-ayatnya. Yang nyata ulama-ulama kontemporer, Bang. Lalu yang kelima pulang. Allah taqtasira ala tibasil anwar bal tadifu ilaiha tibasul ahwal wal athar wa zalika alla taqra ayatan illa wa antasira bi sifatiha fatakunu laka bihasabi kulli fahmin halun wa wajdun. Jadi Allah taqtasira ala iktisabil anwar ini maksudnya adalah membaca Al-Quran dipahami dan berusaha dipraktekkan. Misalnya kita membaca Al-Quran dan itu maknanya doa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah juga berikanlah jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Kau beri nikmat, siratal ladzina an'amta alaihim, atas mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan yang Engkau benci, waladhdallin, bukan yang sesat. Nah, itu kan ayat Al-Quran dan mengandung doa. Lalu jawaban doanya di surah Al-Baqarah. Ketika minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kayak apa jalan yang lurus? Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran itulah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti paling kada mengamalkan nang ini, ayat ini adalah dengan menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran. Nah, wa'lam annal Qur'ana kasyamsi. Jadi Imam Ghazali menggambarkan Al-Quran ini kayak matahari selalu menyinari.
selalu menyinari. Dan sinarnya Al-Quran ini dari dahulu hari ini sampai kaina. Dan cahaya Al-Quran ini untuk siapapun, gasan siapa aja. Ini cahaya Al-Quran. Habis dah tentang interaksi dengan Al-Quran. Lalu al-aslu sadis zikrullahi azza wa jal fi kulli halin. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Harus ingat Allah taala terus. Makanya ada pilihannya. Masuk WC doa, nak masuk WC Allahumma inna a'udzubika min khaba'ith. Keluar WC ada pulang bacaannya. Bangun guring ada bacaannya. Hendak guring ada bacaannya. Hendak makan ada bacaannya. Sesudah makan hendak pulang bacaannya. Nah, bacaan-bacaan yang tadi itu kada sekedar bacaan biasa, tapi itu merupakan cara kita atau cara Rasulullah SAW mengingatkan kita, menyadarkan kita supaya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira membaca doa tuh ingat Allah taala aja tuh. Mengingat asal ingat Allah taala. Biasanya hendak doa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat. Itu zikrullah juga termasuk. Wa zikrullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah taala banyak-banyak maka kalian akan tuflihun, beruntung. Nah, lalu ujar Nabi, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum fi ata'il warid wa dhahab wa khairun lakum min an tulqu a'da'akum fatadribu anaqahum wa yadribuna anaqahum. Jadi ujar Nabi lah, maukah kalian aku beritahukan, aku padahkan bahwasanya ada amal ibadah yang itu merupakan terbaik daripada yang lain, bahkan lebih baik daripada memberi orang emas lawan perak, lebih baik daripada memerangi musuh-musuh Allah. Wa mazaka ya Rasulullah, apa gerang itu Nabi amalnya? Jar Nabi, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah. Anak guring ingat Allah, keluar rumah masuk rumah ingat Allah, anak masuk WC ingat Allah, karena pembacaan kan. Nah, namun juga di hari kiamat itu ada orang-orang yang dapat siksa karena apa? Al-mustahtarun. Ada juga karena yang hari kiamat itu apa ngarannya nih? Yang mendapatkan kebahagiaan luar biasa. Karena apa? Pahala zikrullah itu dikira sedikit, sebenarnya banyak. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Jar Nabi itu adalah kalimatan khafifatan fil lisan, tsaqilatan fil mizan. Itu adalah bacaan yang ringan di lisan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, bisa kayak aja. Ringan di lisan, tapi apa? Tsaqilatan fil mizan, berat pas ditimbang. Itu zikrullah. Zikrullah ini kada kaya sembahyang, ada tata caranya. Takbir dulu, membaca Al-Fatihah. Zikrullah ini kada juga sama lawan zakat. Bayar dapat kada. Tapi zikrullah ini merupakan amal ibadah yang bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kenapa jadi zikrullah ini merupakan apa namanya nih, amal ibadah yang tidak banyak diketahui orang-orang fadilahnya? Karena mengira bahwasanya ngaran zikrullah
bahasa Indonesia kan berzikir gitu. Itu kayak dianggap hanya terbatas di situ-situ aja. Padahal kadang zikrullah ini adalah ibadah yang bisa dilakukan kapanpun dimanapun dalam konteks apapun. Contoh misalnya pas lagi di gunung melihat indahnya gunung, lalu masya Allah zikrullah ingat Allah Ta'ala. Oh ini Allah Ta'ala menciptakan maturakan dah kayak ini. Bayangkan namun kita mau ulah bisa baik bisa ada. Tapi ini karena Allah Subhanahu wa taala yang mulai. Nah, itu bagian dari zikrullah juga, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa'lam annahu qad inkashafa li arbabil basairi anna dzikra afdalul a'mal. Jadi ulama-ulama yang mendalami tentang zikrullah ini berpendapat bahwasanya ulama anna dzikra afdalul ibadat. Sesungguhnya zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala ini adalah afdalul amal yang paling afdal, amal yang paling luar biasa. Gawiannya nyaman, pahalanya banyak. Itu tadi pengarangnya nih zikrullah. Nah, lalu di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini di surah Ar-Ra'd, ujar Allah apa? Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Jadi lillahi bagi Allah, khusus bagi Allah, yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Sujud kepada Allah baik secara ketaatan maupun terpaksa. Terpaksanya yang kayak apa? Terpaksa ini namun di zaman Nabi itu adalah orang-orang munafik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tapi dipaksa atau pengarangnya nih terpaksanya. Nah, semuanya makhluk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Sujud dengan Allah Subhanahu wa taala, ya ini tanda zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sembahyang sehari 5 kali itu, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ini bagi orang-orang beriman, bagi orang Islam itu waktunya sudah tertentu. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu yang sudah tertentu. Maksudnya apa waktu yang sudah tertentu? Maksudnya adalah waktu zikrullah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala ini tidak terbatas. Ini zikrullah tadi. Kadang kita membayangkan, mempastikan harus kayak ini, harus kayak ini, kadang juga. Ulama-ulama bahari banyak menulis kitab untuk menghasilkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, itu bagian dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika menyebarkan ilmu itu termasuk jalan menuju surga. Ketika menyebarkan ilmu itu salah satu cara untuk menambah modal akhirat kita. Nah, fahadi samaratul lubabi dzikri wa innama mabdauha dzikrul lisan summa dzikrul qalbi takallufan summa dzikrul qalbi tab'an summa istilahul mazkur wan mihau dzikr wa hadza sirru qaulihi sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyarta'a fi riyadil jannah falyuksir zikrullah. Jadi ujar Nabi, siapa yang suka dapat kebun surga mungkin kan, maka banyak-banyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara paling mudah mengingat Allah taala adalah dengan salat. Jadi kita inilah manusia ini sesuai namanya man, orang yang nusya, dilupakan. Manusia makhluk khata wa nisyan itu nyata sama sebenarnya. Tapi sudah Allah siapkan
waktu-waktu tertentu agar tetap bisa zikrullah. Apa itu? Ya sembahyang 5 waktu. Jadi rumusnya nyaman aja. Sesibuk apapun kita di dunia ini, kadinget lalu lawan akhirat. Maunya dunia aja yang mikirkan. Gongguring mikirkan dunia aja terus. Ada mikirkan akhirat, ada mikirkan ibadah. Cuma bilanya sampai waktu azan, ya sembahyang. Nah kayak itu aja. Ya sembahyang. Bilanya azan ya sembahyang. Amun yang lain urusan dunianya dunia benar, kada mikirkan. Tapi bilanya tiba jam sembahyangnya. Nah, itu kayak apa? Itu paling kada minimal seorang muslim ini ingat Allah Subhanahu wa taala 5 waktu yang tadi. Paling kada benar waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ingat. Ada aja ingat Allah taala tuh ingat sujud, berdoa, ingat doa antara sujud, i'tidal, rukuk, nah ada gitu ingat. Paling kada kayak itu zikrullah. Jadi bila seorang muslim itu menjalankan perintah Allah, suruhan Allah, baik yang sunat ataupun yang wajib, itu merupakan bagian dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengaji jelas benar mengingat Allah taala. Salawatan iya juga, ingat juga nih tentang Nabi Muhammad, tentang bagaimana Allah memberikan arahan. Itu zikrullah kada terbatas duduk berzikir membaca, kada terbatas itu. Zikrullah ini luas, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bilanya kita pas di dalam kamar mandi. Dalam kamar mandi kita boleh mengaji. Mengaji kada kawa, berselawat kada kawa, bepandiran Bang. Bepandiran makruh kan. Dalam WC. Nah, tetapi bilanya zikrullah ini walaupun dalam WC itu masih kawa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Banjar nih kada ada bencana alam. Jadi amun orang bencana alam mengirim bantuan aja nak kebuhannya. Alhamdulillah di sini nyaman beribadah, kada ada mengganggu, sembahyang nyaman, pengajian nyaman, majelis taklim nyaman. Dalam WC momot, nah itu bagian dari zikrullah mengingat Allah juga. Kada kosong yang mesti WC mau tidak ada apa-apa, kada. Ada bagian itu zikrullah Subhanahu wa taala. Nah, ada apa dalam hati? Intinya hukum itu, hukum fikih yang nyata. Hukum fikih itu kecuali masalah niat, selama belum dikeluarkan belum ada hukumnya. Mengaji kita dalam hati, kan mengaji dalam WC kada boleh, tapi mengaji dalam WC sama dalam hati berdosa lah, jelas kada. Apalagi yang masih anak niat maling, malamnya anak mencuntan, niat dah memasang, sudah batur dah, CCTV dirusak dah, kunci gembok, kunci Inggris disiapakan dah, bisa memungkar orang. Soalnya pas malam harinya gerimis, hujan, ngantuk, jadi turun. Harinya juntan, dihitunglah dosanya, kada jadi. Jadi apa bilanya tak keluar, nah nyar dihitung. Beda lawan niat. Kalau niat memang hanya berniat itu sudah dihitung pahala. Niat baik kada jadi digawe, sauting pahalanya. Niat buruk dah nih. Anak digawe lalu kada jadi, dapat itu satu pahala. Nah rumusnya kayak itu. Amun zikrullah ini memang di mana posisinya? Zikrullah ini waktunya bebas kapanpun. Bayangkanlah Qatar waktu pembukaan Piala Dunia itu bisa menghadirkan Al-Quran, bisa zikrullah bersama-sama seluruh dunia. Tapi dengan tampilan yang berbeda. Bisa dibacakan ayat Al-Quran, seluruh dunia mendengar. Itu momennya. Ini termasuk bagian zikrullah mengingat Allah juga dengan cara berbeda. Macam-macam caranya. Semakin kreatif caranya semakin bagus. Asal kada melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Nah,
karena zikrullah ini kadida pembatasnya, maka masing-masing ulama itu memiliki jalan masing-masing dalam zikrullah ini, termasuk menulis kitab, menyebarkan ilmu. Ini itu bagian dari zikrullah subhanahu wa ta'ala. Lalu al-aslu sabi' fi talabil halal, mencari harta yang halal, insyaallah di pertemuan berikutnya. Halal muzaridha, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.